Oke, so welcome Etana Astrea. Namanya keren nih. Halo. Iya, Tapi kenapa depannya Etana sih? Nggak ada apa ya, di ejanya nggak ada Inggrisnya ya? Etana atau gimana gitu, Ecene atau apa? ah, iya sebutannya Etana, nggak pakai Itana, itu kan Inggris banget. Tapi ini beneran dari bahasa Yunani. Jadi ya itu. Ini aku ambil Artinya dari Yunani sih. ada artinya nggak? Ada, tentu saja. Apa Aku itu? bikin nama tuh ada doanya. Wow, ada doanya. Iya, maksudnya nama itu adalah doa. Jadi aku bikin nama nggak Ah, sembarangan gitu. oke. Doanya apa? Jadi ini tuh intinya Etana tuh aku ambil dari kata Ethan. Kalau misalnya pernah dengar nama itu, Ethan tuh artinya solid atau aman. Nah, Etana itu sendiri versi ceweknya, yaitu tujuannya kekuatan biar punya tujuan gitulah intinya gitu. Sedangkan kalau yang terakhir tuh Astrea yang sering banget orang salah ucap, bukan Astrea, bukan Astra, ya kan emang Astra ya. bukan Astra gitu ya. Iya Kalau Astra itu Astrea. ban ya. Kata orang motor sih, merek motor itu kan Astra, Astra. bukannya Ya ban itu ya? motor lah. Oh ya, ya itu ya pokoknya sekitar situ. Ya Oke. adalah Oke, jadi itu artinya apa itu ini? sendiri. Astra itu artinya goddess of innocence atau dewi dari Oh, kemurnian lah. tapi lambangnya gambarnya timbangan ya sebelahnya. Nah itu dia, mungkin orang agak ini ya bingung sama konsepnya lah. Kok bukannya dewi keadilan itu Themis ya? Ya benar. Jadi aku gabungan dari Themis sama Athena. Athena itu dewi perang, makanya mungkin kalau Oke. misalnya lihat karakter aku itu aku juga pegang pedang selain timbangan. Ya, jadi dua-duanya. Oh. Oke, gini. Tahu gak sih? Ya, nama dari namanya aja udah deep ya. Tapi aku sebenarnya nggak tahu loh kalau misalnya tadi kamu nggak bilang itu lambangnya harusnya tenis, aku nggak tahu. Benar. Iya, Eh, benar sekali. tapi Mungkin ada yang ini lambangnya kamu ubah ya suka. jadinya. Iya, iya benar. Aku ubah. Oke, mungkin ada suka apa sih? Oh, mungkin ada yang suka ngikutin mitologi Yunani. Jadi mungkin ya, tadi aku kira, oh mungkin ada yang bingung kenapa. Ya temanku ada yang suka sih beberapa, cuma jarang, nggak deket aja. Nggak, Ah, maksudnya jarang oke. ngomongin tentang itu gitu, kayak kita have fun doang. Karena aku Oke. pun kayak nggak gimana ya, ya kalau misalnya ada orang cerita ya aku dengerin ya oke. Cuma buatku pribadi kurang tertarik aja gitu, nggak seniat itulah untuk mendalami tentang Yunani gitu, perang gitu. Tapi Iya, di it's okay. gambaranku tadi Mhm. ngelihat karakter kamu kok kayak malah keinget Cleopatra ya jadi. Karena bajunya kah atau karena atasannya? Mungkin Kayak lebih di kepalanya itu. kepalanya ya. Jadi kayak Ah, Egypt atau apa eh ya? Ya gitulah. Cleopatra bukannya itunya ular ya? Itu sayap sih di Iya ya kepala nggak aku tahu, tuh. cuma keinget doang gitu, keinget nama itu doang. Nggak, aku Iya. nggak bilang sama. Ya cuma Oke, kayak oke. kayak kok jadi keingetnya Cleopatra, kenapa ya gitu kayak. I mean, Iya. aku merasakan di atas kepala kayak ada kayak Egypt gitu. Bukan Egypt sih, lebih ke ya Dewi sana gitu. Dewi-dewi Iya. apa gitu. Oke, Mm-mm, mm-mm. next. Jadi Anda ini apa seorang live streamer reality. Terus ini apa Hikosen? Hikosen itu apa? Oh, Hekosen. Hekosen itu adalah komunitas kesehatan mental. Jadi ini itu aku diajakin sih pertama kali untuk masuk ke komunitas ini untuk jadi edukator. Edukator itu Oh, yang suka membagikan materi tentang kesehatan mental itu sendiri. Jadi tadinya Hekosen itu ada untuk jadi tempat curhat buat oke. mereka yang punya masalah mental health. Cuma karena kita merasa nih kurang berkompeten untuk hal itu, apalagi kan kesehatan mental itu nggak bisa sembarangan, harus Iya. profesional atau mungkin setidaknya bersertifikat lah. Sedangkan kita kan adalah kumpulan orang yang ya cuma sekedar tertarik atau suka sama kesehatan mental gitu. Jadi Oke. sebenarnya ini ada tulisan
mental health care atau ya itu tadi Iya, buat mental mereka health care caregiver. community ini ya. Tapi udah nggak ada lagi. Jadi kita Oh, fokusnya lebih ke edukasi gitu. kalau misalnya soal mental health gitu, I mean gini, kalau misalnya kayak ini sepengetahuanku ya, kalau Mhm, yang simple ya mungkin bisa gitu orang cerita kita ngasih tahu gitu ya, nggak perlu mhm. kayak ada lulusan S1 mental health misalnya kayak atau enggak Ah, sertifikasi yang tinggi-tinggi, at least kita mau dengerin orang curhat kayaknya orang udah seneng ya. Cuma kalau jadi misalnya pendengar. untuk yang Mhm. emang udah depresi banget, yang udah seperti apa itu kayaknya yang butuh deh. Iya, Yang butuh butuh bantuan profesional. lebih ke psikolog ya berarti. Ya, psikolog. Oke, sebelum lanjut ini bakal banyak banget pembahasannya karena menarik sekali ya Iya, Anda. Silahkan perkenalkan diri dulu selain nama ya, karena tadi kan nama udah. ya, iya nama udah. Oke. Ya, jadi aku itu sebenarnya adalah orang yang suka banget sharing pengetahuan atau informasi. Atau Oke. mungkin disebutnya raising awareness kali ya. Jadi selain tadi mental health yang udah aku sebutin, aku peduli banget sama sex education. Jadi pertama kali aku di reality itu malah ngomonginnya sex education sebelum ke mental health gitu. Oke. Selain itu juga aku vokal orangnya tentang sexual harassment atau pelecehan seksual, mau itu di kehidupan nyata atau di virtual. Terus aku juga belakangan ini lagi fokus tentang hubungan yang sehat. Selama ini kita tahu tentang Oh istilah ya. toxic relationship, tapi jarang Oke. ada yang ngomongin hubungan yang sehat tuh kayak mana gitu. Hmm. Dan yang terakhir aku suka ngomongin tentang women issue atau ya kalau orang mau bilang feminis boleh, mau bilang SJW juga boleh gitu. Ya itu Feminis. sih sekian tentang diri aku. Oke. Feminis atau feminim bedanya apa? Feminim itu lebih ke perilaku ke perempuan gitu ya, atau ya intinya menggambarkan sikap yang mengarah ke perempuan, tapi kalau feminis itu lebih ke gerakan sih, gerakan perempuan itu sendiri. Oh, oh, oke, bentar. Berarti maksudnya feminim adalah perilaku dari pihak luar ke si cewek, gitu kan? Feminim itu cara berperilaku keperempuanan Oh, sih, oke. dan Jadi si itu cewek ini sendiri. ya. Iya, oke. Tadi kalau feminis apa? Feminis itu kalau aku bilang ya gerakan perempuan. Gerakan perempuan. Oh, Ya, jadi apa ya kayak istilahnya gimana cara si cewek itu bertindak? sebenarnya ini gerakan dalam artian ini loh kayak aktivis Oh, kayak gitu. sekelompok. Ya, iya sekelompok Oh, orang oke. yang memperjuangkan sesuatu. Nah itu. Oh, jadi bedanya tuh kayak feminim individualisme, kalau misalnya apa feminis itu satu kelompok nggak cuma sendiri. Oke, Itu mungkin bukan sih aku kayak aku klarifikasi masih sekali agak lagi agak ya. bingung ya. Aku masih agak ya benar kan kan saya bukan cewek ya. Jadi mungkin kalau Iya, nggak nggak ngerti apa-apa, nggak agak apa-apa. wajar kali ya. Jadi feminim itu lebih ke sifat yang Mm-mm. dikenali dari seorang perempuan. Jadi intinya bersifat kewanitaan gitu loh. Ah, Sedangkan kalau feminis itu tadi atau feminisme lah itu adalah sebuah gerakan tadi tujuannya buat memperjuangkan hak perempuan atau juga bisa disebut kayak ideologi lah gitu. Tujuannya sih ya intinya ah. buat kepentingan perempuan itu sendiri. Ya, tapi dua-duanya sama ya buat Begitu. ya intinya buat si ceweknya sendiri gitu kayak dua-duanya buat mendukung lah kaum perempuan. Iya, Iya. bener. Oke. Ya, menarik. Oke, sebelum kita masuk ke yang ya tiga ini, yang interestnya Heeh, kamu ini, aku mau nanya sih, heeh. pertama-tama tuh tujuan, kenapa kamu membangun live dan ini ingin mengedukasi, tujuannya tuh apa gitu, kayak Oke, maksudnya gini loh, gimana kamu kepikiran buat ini kan secara ini live sebenarnya orang kebanyakan buat santai, buat enjoy, buat ngobrol, benar, ya kan? benar. Ya. Kenapa kamu Ya, mikir, oh gue mau buat ini inspirasi dari mana itu? uh, aku ngerti dan sadar betul live streaming itu adalah tempat orang cari entertainment atau berteman. Karena biasanya yang rame itu justru
Aku tahu malah sedikit banget konten yang ada isinya. Aku nggak bilang yang entertainment itu nggak ada isinya, tapi artiannya tuh gini, ih sayangnya ada yang dengerin tapi nggak dapat apa-apa gitu loh setelah keluar dari room. Karena sih aku mikir kayak gitu. Jadi tuh awal mulanya sebelum aku ada di reality ini, aku ada di aplikasi lain namanya Spoon. Nah, Spoon itu punya seksi khusus kayak section. Sorry, mic gue jatuh. Nggak apa-apa. Baru tahu aku juga itu. Bagian khusus yang tujuannya untuk edukasi gitu, dan di sana tuh banyak banget yang tertarik untuk belajar. Ternyata ada loh orang-orang yang nggak hanya cuma pingin hiburan tapi pingin belajar gitu. Nah kebetulan karena emang jarang banget gitu, ya udah kenapa tidak kenapa tidak sharing Jadi something. kamu itu ngambil dari aplikasi itu yang dimana isinya pelajaran kebanyakan. Iya, aku tadinya ngiranya gitu. Aku kira, oh mungkin di tempat streaming itu ada kali ya orang yang memang khusus bagian edukasi. Ternyata pas masuk dikit ya bun, Dikit ya jarang ada Bun. yang mau edukasi. Ya emang karena kan emang tadinya kan reality itu nggak tahu sih yang mana yang muncul duluan ya antara VTuber dan reality. Aku pun kayak masih ya nggak tahu. Tapi intinya kan mereka kan cuma ingin bisa tampil tapi tidak menunjukkan diri mereka gitu. Iya benar. Jadi ya udah adanya reality kayak gitu. Lain kalau misalnya emang di aplikasinya pun streaming dibilang oh ini streaming untuk edukasi kayak yang tadi kamu bilang itu Spoon buat edukasi ya? No, bukan. Oh bukan. Spoon itu sebutannya kayak radio virtual. Oh, Jadi iya, siapa iya. aja itu bisa jadi host atau kayak ya DJ gitu loh. Tau kan kayak radio, Iya. beneran radio konvensional. Nah itu tempat kayak gitu awalnya. Tapi bergeser ke ya udah tempat orang berkreasi. Kayak sama aja lah, mau nyanyi, mau free talk, mau deep talk, itu juga ada di sana gitu. Masih ada yang suka radio ya? Oh masih banyak tahu. Masih pada pakai radio loh. Iya, ini aku Nggak masih tuh pernah dengar pakai. lagi. Ya kayak kalau misalnya atau enggak di mobil-mobil gitu ada FM gitu kan. Aku di kamar masih ada radio sih, saking sukanya sama radio. Ya, lihat ya. Ya tapi ya kadang ada pajaknya, kadang bikin pusing. Ya nggak tahu kenapa aku dengerin radio pusing loh kadang kayak. Apalagi sambil kayak di jalan gitu naik mobil dengerin radio malah jadi enak. Gak fokus ya? Enggak, entah kenapa kayak mual aja gitu. Oh, iya, sensitif mungkin kali ya. Iya, tapi kalau dengerin lagu nggak apa-apa. Karena lebih tersusun, karena lagu tuh udah kamu kenal suaranya daripada suara DJ-nya misalnya, atau suara iklannya itu bikin pusing kah? Oh, enggak, yang aku bikin pusing kalau misalnya orang lagi ngomong yang kayak pertama-tama kan apa FM gitu terus ngobrol-ngobrol itu aku enak loh. Oh, Nggak tahu ya kenapa ya. Entah. Ya aku belum pernah cek sih, tapi ya nggak tahu kayak ya udahlah cuma itu doang kan yang bikin I mean nggak tahu kalau misalnya habis makan atau gimana gitu udah capek mungkin ya pusing terus dengerin gitu iya, ya enak. butuh ketenangan. Iya. Ya, oke. Next. Skip yang tadi. Cuma sekedar apa? Sharing. Oke, ini kamu interest dengan complex education ya, ED itu. Psychology and woman issue. Kita mulai dari yang pertama kali complex sex education. Apa aja sih yang kamu kasih tahu kalau misalnya kamu membahas tentang complex sex education? Oke, jadi comprehensive sexuality education itu pertama kali aku bawain karena saat itu lagi genting-gentingnya kasus ya pelecehan di mana-mana gitu loh, dan kayaknya nggak afdol kalau kita gembar-gembor tentang hal itu, tapi kita melewatkan fondasinya, itu hal pentingnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya aku lagi ngebahas CSE ketika lagi siaran, aku bahas ya mulai dari tentang kesehatan reproduksi, kita ngebahas anatominya itu sendiri. Waktu itu kayaknya yang paling rame ketika aku bikin siaran tentang vulva dan vagina. Kalau ternyata masih banyak orang-orang yang masih belum bisa bedain mana vulva dan mana vagina. Bahkan gitu. Aku aja dengan vulva, aku lupa loh vulva itu apa. Vulva itu bagian luar dari kelamin perempuan, vagina itu bagian dalamnya
gitu. Oh, Iya, dan waktu itu ya ya aku ya. sampai aku ngegambar anatominya gitu. Jadi ya mungkin bagi orang itu agak porno, tapi bagi aku itu penting untuk orang kenalan sama Tapi kelamin dulu gini, sebelum ngomongin tentang perbuatan macem-macem kamu membahas gitu. itu, kamu gambar. Iya, aku Aku tuh gambar. yang mikir tuh ya, bukan bukan masalah. Oke, it's education. Cuma Iya. pertanyaannya setelah kamu gambar, orang-orang yang masuk itu mikir education, apa malah jadi mikir hal-hal yang di luar education tuh? Nah, Itu itu pertanyaannya kan, dia. kayak Ini gini-gini. pengalaman aku Karena gitu platform sih. ini kan bukan buat literally bukan buat Iya. education, dan malah banyak orang yang kadang 18 plus mereka suka masuk gara-gara ya itulah tanda Hmm, kutip lah ya, iya. ya Iya. begitu. Ya, jadi setelah kamu bahas tuh, ya aku malah mempertanyakan itu orangnya yakin tuh mau education tuh. Gini, aku juga jujur aku deg-degan loh ngebahas kayak gini di setiap platform. Karena kan Nah pasti itu setiap dia. platform siaran ada syarat gitu kan, kayak jangan bawain konten kayak gini gitu. Tapi aku percaya CS itu bukan pornografi, dan Ah, sekalipun itu ada yang misalnya report, aku bisa ada proofnya lah. Aku tuh sampai mikir ke sejauh itu gitu. buset. Ini proof Iya aku tuh iya. bawa edukasi, bukan yang macam-macam. Nah tadi kamu bilang tentang itu, yakin orang reaksinya gimana, pasti kiranya enggak kan. Iya, tentu aja aku berkali-kali ngalamin pelecehan sendiri gara-gara bawain hal ini. Bentar, Kayak pelecehan sendiri orang, gimana? ya orang tuh ngomongnya yang macem-macem, kayak pertanyaan melecehkan, kayak ih kakak berarti udah pernah dong, kakak udah ngapain aja, Ini kakak lagi. atau bahkan ada loh pertanyaan dari remaja kali ya, kakak nggak malu apa ngomongin hal kayak gini, kakak nggak takut dosa Ya gitu. itu tadi juga Jadi yang hal-hal mau yang aku kayak tanyain gitulah. sih sebenarnya. Mm-mm. Nggak, maksudnya ya kalau misalnya nanya malu atau enggak mungkin itu bukan pelecehan, kayak cuma nanya Oh enggak, kalau are you pelecehan itu okay gitu. lewat DM. Nah Lewat DM, bukan lewat chattingannya itu. Ya biasalah iya. kayak nanya, kamu paling suka posisi apa? Kamu sukanya Waduh, diapain gitu? kok sampai, Atau kamu pernah diapain? emang kamu bahas Kamu sampai pernah ke ngeliat situ? itu cowok nggak? Kamu mau lihat nggak punya aku nggak? Waduh, Makanya aku sempat agak serem tuh. berhenti ngebahas ini. Karena apa ya, nyebelin gitu. Mau edukasi tapi malah dapat pelecehan sendiri. Iya iya sih. Tapi ya kalau misalnya ketika kamu udah menetapkan diri mau nekat seperti itu, ya Ya, kamunya juga I harus, know. aku tahu resikonya, istilahnya kayak gue tahu nih Iya, resikonya bener. begini, ya udahlah harus menerima juga Mhm. gitu. Iya. Ya oke. Jadi yang tadi kamu bahas sampai ke sedetail itu, kamu gambar. Ya, aku gambar atau puter video. Kalau misalnya aku nggak bisa gambar, kan ada di YouTube itu bisa puter dari misalnya edukasinya itu sendiri, kita bahas bareng-bareng dari video itu. Ya itu sih. Oke, tapi di sisi lain pasti ada yang positif dong komen orang. Pasti ada yang Oh ya iya, pasti ada yang mau dong dengerin. Nah, itu iya bener. apa aja sih komen-komen yang baik, yang baiknya ya, bukan yang negatif. Yang baik. Kayak sesederhana, wah kak terima kasih, aku baru tahu loh tentang ini, aku nggak diajarin di sekolah. Orang Oh, tua aku nggak ada yang ngomongin hal ini. Untung aku masuk roomnya kakak, jadi aku tahu tentang hal ini. Jadi aku kayak nggak harus uh, kayak nyari sendiri, misalnya aku bisa langsung nanya ke kakak gitu. Ya itu tadi, orang-orang yang kayak ngerasa ini bermanfaat gitu. oke. Gini, kalau misalnya kita bicara tentang seks kan tidak cuma cewek, berarti cowok juga. Uh-uh. Apakah kamu juga Iya, menggambarkan punya cowok? iya, aku ngomongin tentang penis juga, gimana cara ngerawatnya. Aku juga ngomongin Oh, tentang testis sekalian tuh di dalamnya, atau kayak proses sperma segala macem. Itu jadi kayak ya balance lah wow, antara oke. perempuan dan laki-laki. Karena laki-laki juga jago banget ngomongin hal itu, tapi Waduh, ketika ditanya jago tentang penisnya banget. sendiri, iya, they feel like they know it all, tapi ternyata pas Ya, ditanyain lagi, nggak tahu gitu. Aduh, nggak pernah nyari tahu tuh gitu. tapi setelah kamu bahas nih, ya nggak tahu ya, ini kayak menurutku sendiri, pendapatku adalah ketika kita bahas kayak gitu, setelah itu Hmm. kamu sadar nggak sih sebenarnya tuh cuma apa ya, kita mau ngasih tahu tuh cuma buat simple. Kalau misalnya mau
apa istilahnya melakukan seksualitas itu tuh ya udah gitu nikah dulu gitu istilahnya tahu nggak sih kayak orang bilang Wow, nikah dulu baru kawin udah interesting. sesimpel itu gitu kayak I mean ya buat apa sih kayak jangan memaksa orang lah intinya ya kan itu intinya kan kayak supaya orang nggak Hmm, tahu memaksakan untuk begitu gitu kayak menahan nafsu. oke. Ini interesting deh perkataan Ziran. Justru Ziran dalam CSE itu ada dua. Ada yang comprehensive sexuality education, di mana itu adalah kurikulum yang tidak melarang perbuatan seks. Dan ada yang namanya abstinence only, di mana itu melarang total, jangan, nggak boleh berhubungan seks. Jadi malah aku milih yang CSE. Jadi kalau misalnya tadi Zidan bilang, kayaknya inti semua permasalahan ini kayaknya deh sebelum seks. Justru di sini dalam CSE mengatakan kebutuhan seksual itu manusia pasti ada. Jadi semakin dilarang dan itu nggak akan kayak ngubah apa-apa gitu. Justru yang diajarkan dalam CSE itu resikonya. Berkali-kali dikasih tahu resikonya. Kayak misalnya gini, oh kamu mau ngelakuin silahkan, tapi resikonya kayak gini. Kamu siap menerima resikonya. Kalau misalnya kamu kena penyakit atau kehamilan tidak diinginkan, kamu siap ngadepin hal kayak gitu. Itu dalam CS. Jadi Iya benar makanya sih. dalam streaming aku juga bilang gini, lo mau ngirim pap ke, lo mau have sex with your boyfriend ke, tapi nih aku kasih tahu resikonya. Kalau belum siap sama resikonya, ya of course jangan. Tapi kalau misalnya udah siap ya, ya udah tau lah ya emergensinya gimana gitu. Ya, ya benar sih kalau misalnya tentang itunya benar. Oke, kayak membahas Anda siap atau tidaknya. Cuma Mm-mm. gini, maksudku adalah ketika kamu membahas gitu kan tujuannya adalah berarti supaya orang tidak lagi apa istilahnya kayak intinya awalnya tuh gak banyak sorry itu saya Uh, perkosaan gitu kan maybe kayak uh, pemaksaan dan sebagainya macamnya. Nah kan mm-mm. kamu membahas itu supaya ya intinya kan orang jangan ya udah kalau misalnya anda siap terima resikonya mau sama mau dong jangan yang mau sama nggak mau kan gitu ini ya. Iya, bener. Ya I mean ya aku juga kadang bingung gitu. Di sekolah juga diajarin begitu, kayak istilahnya pengetahuannya lah ya intinya. Di sekolah juga Uh, diajarin, di mana-mana diajarin, di seminar ada juga. Tapi kan ya itu balik lagi terserah masing-masing individunya kalau mau sama mau ya asalkan jangan bener. memaksakan. Iya, Ya benar, kan is benar. that simple thing gitu kayak Iya, kenapa iya. harus semuanya gitu ya sampai dalam-dalamnya juga dibahas begitu loh. Iya. Ya makanya itu kayak masih jadi pertanyaan tuh gitu kenapa orang harus intinya kalau misalnya ngeseks untuk punya keturunan kan gitu kan. Ah, hmm. Ya bener Gini, dong. dalam CSE itu, ya benar itu salah satunya. Namanya juga reproduksi, ya tentu saja itu yang dibahas. Tapi Iya sebenarnya CSE juga ngebahas tentang ini loh, kayak hak-hak seksual seseorang. Kalau orang melakukan seks itu selain tadi untuk reproduksi, ya untuk kesenangan pribadi. Makanya di dalam CSE itu dibahas tentang pleasure. Aku juga pernah siaran berkali-kali tentang orgasme itu sendiri, tentang masturbasi itu karena ya kita kan seksual itu bukan hanya dua orang aja tapi kita bisa ngelakuin sendiri gitu iya nggak salah sih dan ya, bener. ya itu makanya Iya itu bener. bukan reproduksi dong, kita tidak bisa menghasilkan anak sendiri kan, Yes jadi of course. ngomongin Makanya aku bingung iya kalau itu. misalnya ada yang apa cowok mau sama cowok itu gimana caranya buat anaknya. Hmm, Ya gitu. oke. Jadi kamu juga membahas yang sendiri. Iya, heeh. Oke. Menarik sih ya sebenarnya menarik. Cuma gini, setelah kamu menjelaskan itu semua, adakah Mm-mm. fungsinya buat orang? Gini, apakah semua orang Oh, menerima fungsi itu? Maksudnya kayak ada perubahan gak sih dari orang-orang yang kamu jelasin atau ya udah gitu besok-besok juga udah lupa lagi paling ah ini kayak interesting. cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau nggak terbalik gitu? Oke, oke, oke. Jadi ini tapi tadi dulu, ini konteksnya buat yang tadi ya, tentang lakuin sendiri gitu ya. Ya Efeknya mungkin apa buat buat orang gitu. ya oke. Oke. Sebenarnya pendengarnya aku itu malah kebanyakan orang dewasa. Jadi bukan untuk yang
yang remaja. Remaja ada sih yang dengerin. Ada pendengar setia yang remaja. Tapi rata-rata yang join itu mereka yang udah 20 ke atas gitu. Terus tadi kan ditanya, emang ada efeknya bagi mereka? Ada perubahan gak sih? Iya, mereka malah makin terbuka sama dirinya mereka sendiri. Kayak contoh, gue sharing tentang misalnya toys gitu kan. Terus ada nih cewek-cewek yang penasaran banget rasanya tuh gimana sih? Itu kayak Tentang toys. dan segala macam lah, intinya mereka pingin pakai gitu. Terus Oh, gara-gara oke. masuk siaran gue, mereka jadi berani untuk kayak mantepin diri untuk beli misalnya, mantepin diri untuk ya make gitu. Bukan berarti kayak berarti Etana influence mereka dong untuk make kayak gitu atau kayak beli jadinya. Enggak, itu keputusan mereka sendiri. Yang gue bilang adalah, well, kalau misalnya kalian mau silahkan, tapi hati-hati, again ada risikonya, terus ada pertimbangannya gitu. Jadi intinya yang masuk ini beneran kayak apa ya? Aku sebutnya adalah exploring their sexuality. Nah itu. Oke, sorry, gua cut dulu bentar. Toys itu maksudnya tadi alat apa? Oh, sex toys. Oh, sex toy. Oke. Iya, kalau itu gue ngerti. Iya. Enggak, karena toys itu kan apa ya, istilahnya kan karena bahasa Indonesia mainan jadi banyak arti kan. Oh iya, Iya, benar-benar. orang bisa mengartikan hal yang beda gitu kayak. Mm-mm. Iya. Enggak cuma satu orang juga bisa gitu kan istilahnya. Main-main Iya. mah. Ya, jadi Itu ini sih. alatnya ya maksudnya. Mm-mm. Oke, itu kan secara individual ya. Kalau misalnya secara yang berhubungan pasangan, apakah mereka juga ada fungsinya atau mungkin ya, sorry to say, mungkin ada yang sering melakukan itu sama pasangannya, terus jadi berhenti mungkin, sorry ya, jadi sadar gitu. Mungkin lebih ke arah berani untuk menolak. Jadi kan gini, waktu itu aku juga pernah ngomongin tentang marital rape. Marital rape itu artinya pemerkosaan dalam hubungan suami istri. Tapi kan kalau misalnya tadi pasangan dalam artian pacaran, ya ada loh rape dalam hubungan pasangan. Kan kalau kata orang, as we know, nggak percaya, masa sih diperkosa, jangan-jangan suka sama suka. Sedangkan tadi yang wah kan ada orang yang nge-seks itu maksa, iya begitu ada. Jadi ketika gue sharing tentang marital rape, itu mereka yang mungkin punya pasangan, mereka kan sharing tuh di room gue kayak, gue sering dipaksa, gue sering dibuat merasa bersalah sama kalau kadang gue capek, kadang gue takut, gue tahu ini berisiko gitu kan. Ya sekarang mereka kayak lebih berani untuk nolak ajakan pasangan atau kayak misalnya diancam, mereka tahu harus apa gitu. Itu sih makanya aku vokal banget tentang hal ini. Jangan takut hanya karena mereka pasangan sendiri. Jangan takut hanya misalnya nanti bakalan disebar lah aibnya atau segala macam. Jadi itu sih efeknya bikin mereka jauh lebih berani stand up for themselves dalam hubungan ini. Oke, ini sekarang ada beberapa pertanyaan yang mungkin unik ya buat aku, kadang antara percaya dan tidak percaya. Tapi temanku juga sering bilang, kan biasanya sebuah pemerkosaan itu terjadi targetnya adalah cewek. Gimana kalau terbalik? Yang memaksakan ceweknya, yang korbannya cowoknya. Karena banyak gini, menurutku banyak orang di luar sana yang mungkin kayak masa sih kan cowok yang lebih bisa maksa, masa cewek yang maksa cowoknya yang jadi korban kan? Ya nggak sih, kayak zaman sekarang orang kebanyakan korbannya pasti cewek mikirnya. Ketika korbannya cowok jadi kayak bodo amat. Ini sering terjadi di Twitter ya. Kayak komen kayak gitu sering banget ada di Twitter sama Instagram. Sebenarnya mari kita flashback, kepercayaan dari mana sih kalau laki-laki itu tidak bisa jadi korban pemerkosaan, karena apa? Lah kan iya ya, kalau menurutku pribadi ya itu kan karena ya emang beda mungkin ya alatnya ya, mungkin yang bisa maksa alatnya seperti apa mungkin ya, karena aku juga nggak tahu. Oke, jadi gini. Wah, ini mohon maaf nih ya, Ziran sedikit ke materi feminisme nih. Iya nggak apa-apa. Jadi ada yang namanya patriarki.
patriarki itu kepercayaan kalau laki-laki itu superior dibandingkan perempuan, bahwa laki-laki itu tadi lebih kuat, misalnya lebih maskulin lah gitu. Nah, gara-gara budaya patriarki ini yang kita punya sebenarnya bukan cuma pikiran orang Indonesia aja, seluruh Asia sih sayangnya gitu. Itu mereka mikir kalau nggak mungkin laki-laki nggak bisa ngelawan, mereka kan kuat. Nah, Kita iya ngomongin kan? fisik Iya, ya, bener secara kan berarti yang fisik tadi gitu kan. dipertanyakan. Terus ada lagi nih, komen yang ada di berita pemerkosaan cowok adalah, ih malu anjir, lu nggak bisa ngelawan apa? Atau jangan-jangan lu nikmatin? Tahu nggak? Ini laki-laki sendiri yang ngomong, bro, lu beruntung tahu diperkosa. Hayo, sampai ada komen kayak gitu. Melihat bahwa lo udah melakukan seks, lo harus bangga. Lo harus seneng karena lo udah tahu rasanya gimana. Apalagi lo gratis lagi gitu kan. Gila sih. Nah, itu semua pikiran dari mana? Itu dari patriarki, yaitu pikiran kalau laki-laki tuh gak mungkin ngalamin hal itu. Makanya susah banget dah kalau kita Ya, oke. kalau ngomong ini bisa panjang banget. Tapi Iya, intinya aku percaya laki-laki itu bisa jadi korban. Aku sendiri tahu orang-orang yang curhat sama aku, yang sampai trauma, yang sampai kayak mereka takut banget, itu aku tahu. Jadi kalau misalnya aku ngelihat komen kayak gitu, aku cuma mikir apa ya yang terjadi ketika mereka tuh ngelihat kasus pemerkosaan, korbannya bukan perempuan. Yang harusnya kita support ini si korban laki-laki gitu ya, bahwa dia tidak kurang dari laki-laki hanya karena dia jadi korban gitu. Daripada ngomenin gitu loh, ih kenapa nggak ngelawan, ih kenapa begini gitu. Iya. Ya itu. Tapi benar makasih sih. udah nanya tentang itu Ziran. Aku pingin banget speak up tentang hal itu. Iya, Karena karena ya korban banyak laki-laki itu banyak. sebenarnya yang udah kayak gitu. Cuma kan orang selalu memandang cewek yang lemah, cowok yang kuat. Iya. I mean, Dan jangan salah, cewek itu kuatnya lebih ke hal manipulatif, omongannya gitu kan. Atau tau nggak kayak pikiran cewek bisa playing victim. Nah, itu juga. itu yang udah capek sih, enggak sih bahasanya. Iya ya. Ya, itu capek sih. Iya Karena kan. jujur aku pun pernah di ini sharing dikit aja ya, pernah di program itu like gini, tapi ini yang lebih simpel sih ya. I mean, ketika dia di depanku ngomongnya apa, di belakang ngomongnya apa itu beda. Jadi at least gue pernah dibenci, bukan dibenci ya, mungkin diselekin lebih tepatnya ya, diselekin sedikit beberapa lama sama teman-teman gue. Ya gara-gara ini orang satu ngomongnya di depan mereka beda gitu sama di depan aku. Iya. Jadi kayak masa kok konyol sih. Ya kan kok konyol sih. Jadi kayak gini gitu ya. Jadi kayak malah aku yang berasa salah kan. Jadi kayak aku harus menjauh beberapa saat dan balik lagi, ngobrol lagi baru bisa, dan tidak sama orang ini ya intinya. Jadi kayak ya udah, tapi ya aku tidak membenci sih, kayak ya udah gitu, istilahnya dia tetap teman gua, ya is okay lah, udah berlalu juga gitu, nggak perlu dibahas lagi kan. Ya mungkin kalau misalnya ketemu pun ya jadi biasa aja, karena ya menurutku apa sih cuma apa ya, satu kejadian itu ya tidak membuat sebuah pertemanan harus hancur kan, kayak ya I mean dari sekian banyak ya mungkin dia udah banyak baik juga, kenapa gue harus melihat dari negatifnya yang cuma sekali kejadian itu selesai gitu. Iya benar. Ya oke. Jadi ya kayak tadi gitu, I mean nggak hanya cewek ya yang bisa dipaksa, yang bisa apa yang selalu disalahkan cowok, tidak ya, bisa terbalik. Justru mohon maaf nih Ziran, justru pemikiran ini sering banget gue lihat komennya, justru pemikiran mana nih kaum SJW, mana nih kaum feminis garis keras, giliran ada kasus laki-laki diperkosa pada diem aja semua, giliran cewek pada koar-koar. Padahal ya tadi kan udah dijelasin, feminisme itu gerakan yang intinya tuh fokusnya ke perempuan, tapi bukan berarti kita kayak bungkam gitu loh kalau ada laki-laki yang jadi korban. Emang kita dikata nggak marah apa kalau misalnya ada pelakunya adalah perempuan? Menurut justru nih ya,
bagi para feminis malu-maluin, tau nggak sih perempuan itu jadi pelaku gitu. Malah kita ikutan marah kalau misalnya ada laporan palsu, kita ikutan marah kalau ada pemaksaan juga gitu. Jadi ya please jangan salah paham. Kita nggak pernah diam kalau misalnya ada korban cowok ataupun cewek gitu. Oke. Soalnya ini kayaknya aku kepikiran satu hal ya. Ketika kita punya teman yang mungkin apa namanya pernah dulunya menjadi pelaku ya atau korban atau misalnya emang kayak berhubungan pacaran seperti itu, ya menurutku ini karena mungkin banyak yang terjadi ya, orang disingkirkan karena pernah itu. Tapi kan at least kalau misalnya ada yang masa lalunya kayak gitu ya udah gitu ya nggak sih, kayak ya itu masa lalu mereka, kita jangan kayak menyingkirkan hanya karena masa lalu yang jelek gitu kan istilahnya. Yang sekarang mungkin udah beda orangnya, udah lebih dewasa, udah bisa mikir. Tadi apa kayak pernah jadi pelaku? Iya, mungkin pernah jadi pelaku, mungkin pernah melakukan dengan hubungan dengan pacarnya, maybe. Oke, this is interesting. Oke. Iya benar kan? I mean, ya kenapa kita harus istilahnya selekin satu orang, misalnya si A gitu kita jauhin cuma gara-gara masa lalu dia yang buruk. Kan belum tentu sekarang dia masih menarik. Itu. Jadi gini, aku setuju orang itu bisa berubah, aku setuju orang itu bisa berkembang lah jadi lebih baik. Tapi bukan berarti itu adalah excuse untuk masa lalunya gitu. Jadi kenapa sih kita harus musuhin mereka yang pernah jadi pelaku? Itu bukan pernah, mereka masih pelaku, labelnya dia adalah pelaku gitu. Apakah karena itu terjadi puluhan tahun yang lalu dia bukan pelaku? Oke, sorry, aku tuh korban sendiri ya. Aku tuh kalau misalnya, aku korban pelecehan sendiri. Dan kalau misalnya ada orang berteman sama si pelaku, seakan-akan pelaku ini tuh udah sane gitu lah. Itu justru bagi para korban sini nyakitin gitu, sakit. Iya sih. Jadi ini ada gerakan, bukan gerakan sih ya. Jadi gini, ada tulisannya intinya gini, kalau misalnya aku berteman sama pelaku yang udah nyakitin kamu, kasih tahu aku biar aku unfollow misalnya. Karena jujur Ziren, dari kasus-kasus yang ada di reality tuh aku udah unfollow banyak orang. Aku udah dapet laporan dia ngelecehin, aku justru malah kebalikannya dari kata Ziren, aku malah jauhin. Tapi gini, aku nggak mau berteman sama. Kenapa? Tapi gini, ini kita bahas pengandaian ya. Andai kan kamu punya satu, istilahnya kamu bergaul dengan sekelompok, dan kamu istilahnya pernah menjadi pelaku. Ini pengandaian ya, aku tidak. Ya, aku punya pelaku. Andai kan kamu ada pelaku dan itu masa lalumu istilahnya udah lama, mungkin dulu pas SMP kamu menjadi pelaku, misalkan ya, SMP kamu menjadi pelaku, terus sekarang udah kuliah, udah pergaulannya udah beda lagi, udah jauh dari teman-teman kamu yang dulu, terus kamu bergabung dengan satu pergaulan, terus kamu cerita masa lalu kamu, expose gitu ya, dan di situ kamu udah merasa kamu udah berubah, kamu tidak berpikir untuk melakukan itu lagi. Gimana perasaan kamu ketika orang-orang yang tahu langsung menjauh? Kan itu kayak kita yang capek gak sih? Kayak istilahnya, oh gue udah berusaha nih mau menjadi lebih baik, tapi pegawai gue tidak menerima. Nah, good question. Pertama, gue sebagai pelaku udah minta maaf belum ya? Maaf gue udah terima belum? Gue udah bertanggung jawab belum ke korban? Itu kan pasti orang nyari tahu kan, perbuatan gue tuh separah apa, efeknya kayak gimana ke korban. Gue udah melakukan apa nih untuk korban, menunjukkan kalau gue benar-benar menyesal, kalau gue benar-benar ya siap apapun resikonya lah ada, termasuk dimusuhin, dijauhin, itu kayak gitu. Nah gue rasa nih pelaku nggak ngelihat hal itu, pelaku cuma ngerasanya kayak kok orang tega ya, kok orang nggak ngasih gue kesempatan ya. Tapi coba cek dulu, ini semua akarnya tuh awal mulanya hubungan kamu ke korban. Kalau kamu sama korban ngerasa udah beres, udah nggak ada, ya intinya apa ya, kayak
pertanggungjawaban yang belum kita bayarkan, ya kalau misalnya kamu masih dijauhin, tentunya sakit, of course. Pasti dikucilin tuh nggak enak Iya, kan benar rasanya. sih. Tapi ini lebih ke refleksi sih. Justru, tau gak Ziren? Justru dengar pelaku dijauhin itu bikin mereka mikir bahwa masa lalu itu, sejarah itu tuh nggak akan pernah ngilangin rekor kamu. Itu makanya tadi aku bilang ada gerakan. Kalau kamu tahu ada orang yang jadi pelaku, aku bakalan nggak mau temenan lagi sama dia. Gitu. Oh, oke. Ya, tapi at least balik lagi lah kayak itu tergantung orangnya masing-masing kan, tergantung Iya, pribadinya kayak benar. gimana. Ketika ada orang yang open minded, ya udah gitu. Mungkin ada orang yang ya udah nggak apa-apa kan itu masa lalu lu, kayak istilahnya dia mau Nah, terbuka lah ya dengan teman-temannya. Ya udah nggak apa-apa iya. gitu, kayak ya itu masa lalu kan sekarang lu udah beda gitu, menjadi orang yang beda. Mungkin juga ada orang yang kalau misalnya sebagai kaumnya yang jadi korban, jadi kayak merasa, Iya. oh Mungkin itu sesama gender korban gue, akan lebih ngerti ya. Mm-mm. iya, oh itu gender gue, jadi nggak mau, bahaya nih orang, bisa lagi kan kayak gitu Iya, mikirnya. takut Walaupun sih, lebih tidak semua ketakut. orang seperti itu. Iya. Oke, tapi kalau misalnya dari yang tadi itu akan memunculkan sebuah pertanyaan lagi nggak sih, gimana kalau misalnya ya kamu udah minta maaf Mm-mm. sama orangnya tapi orangnya nggak jawab kan, karena udah tahu benci dengan anda yang melakukan. Iya. Oke. Ini ada hubungannya sama forgiveness nih berarti nih. Jadi Iya. gini teman-teman, kalau misalnya si korban itu nggak maafin pelaku, pertama itu haknya si korban, dan maafin itu belum tentu selesai gitu kan. Ada korban yang memilih untuk sama sekali nggak pernah maafin itu. Tapi apakah tandanya udah selesai? Ya tadi berarti kedua. Sekarang nih, kalau dia nggak mau maafin kamu, biasanya nanya, kalau gitu apa yang aku bisa lakukan nih sebagai bentuk pertanggungjawaban aku nih gitu. Kalau misalnya korban masih nggak mau, aku nggak mau hubungan lagi sama, ya ngobrol atau lihat kamu lagi, udah gugur gitu. Konteksnya kayak gitu, udah gugur berarti. Tapi udah selesai dong, kayak Oh ya, udah ya udah selesai. gitu, kayak kita sudah berusaha lah intinya. Bener. Oke. Oke, sekarang next question ya, itu kan ketika ada korban dan pelaku. Mm-mm. Sekarang gini, gimana kalau misalnya pasangan, bukan antara Pasangan korban dan sendiri. pelaku ya, oke, dua-duanya, misal ini pengandaian ya, dua-duanya mau, si A dan si B, dua-duanya Berarti udah ada konsen. iya, Okay. dua-duanya melakukan, tapi pas putus kan pasti membenci tuh, misalnya Ah, ya mungkin ada yang menerima kali ya di luar sana, ya udah kita temenan gitu udah. Tapi kalau misalnya yang membenci, terus suatu saat ada lagi pergaulan nih, ketemu lagi mereka, terus mm-mm. misalnya andaikan si cewek atau si cowok bilang, oh waktu itu kita melakukan tapi sekarang kayak istilahnya dendam lah, ngerti nggak, kayak istilahnya harusnya dulu kita nggak ngakuin tapi yang satu nyalahin si cowok, yang satu nyalahin si cewek. Nyesel gitu. Ya, I mean how about that, kayak gimana itu, jadi orang-orang tuh harus membela yang mana, atau enggak orang-orang tuh harus yang kayak harus bersikap seperti apa, harus menengahkan kah, Gini, atau coba memang deh, menjauhi yuk dua-duanya. kita flashback. Kenapa ya orang itu suka nyesel, dan kenapa orang bisa benci ketika mereka yang memutuskan sendiri untuk melakukan seks? Jadi gini, ada yang namanya sexual readiness atau kesiapan seksual. Kalau ada keraguan, ada ya tadi kekhawatiran, ada rasa menyesal, ada rasa marah, benci setelah berhubungan, berarti udah fix itu nggak siap sebenarnya. Tapi tetap diambil kan itu resikonya, tetap ngelakuin kan. Terus kalau misalnya nih tadi itu terjadi di circle kita, well kita udah dewasa, kita tahu mereka sama-sama setuju, ya kita nggak bela siapa-siapa. Cuma kita yang pasti bisa ngasih ini sih, mungkin support kali ya ke orang yang merasa marah. Dalam artian gini, oke, itu udah jadi masa lalu, itu udah keputusan kalian saat itu. Jadi sekarang ya nggak perlu nyalahin siapa-siapa, kan udah terjadi.
emang Oke, bisa di replay oke. kayak gitu. Sekarang Itu kita sih. memunculkan pertanyaan lagi. Gini ini pengandaian lagi ya. Ini karena banyak Heeh. gitu pengandaian hal-hal seperti itu tuh. Gimana kalau misalnya ini misalkan aja antara si cowok atau si cewek, aku tidak menyalahkan satu gender ya. Antara si cowok dan si cewek play victim. Jadi misalnya Ah, pas di pegawaiannya bilang, oh dia kok yang mau, guanya enggak tadinya, cuma gue ya udah karena ah, kasihan atau enggak karena terpaksa gitu, tahu nggak? atau enggak si ceweknya yang ngomong kan dia maksa gue, padahal si Ah, cowoknya bilang enggak gitu. oke. Kalau punya teman play victim itu kita harus gimana ya? Call them out. Call them out itu artinya sadarin mereka. Tahu nggak? Kadang orang yang play victim itu denial alias menolak kenyataan atau realitas. Nah, tugas kita sebagai temen itu kasarnya ya, tampol dia biar dia sadar kenyataannya kayak Ketok gitu yuk. gitu. Iya. Jadi nih ya, mungkin bagi kita ya ada rasa kesel sendirilah, nih orang denial banget gitu udah play victim. Jadi ya bilang aja ke orang itu kalau kita udah tahu nih yang sebenarnya cerita versi si cowoknya atau ceweknya gitu. Jadi daripada lo play victim, lo malu-maluin diri sendiri, mendingan lo terima deh kenyataan gitu. Oke, Seriusan. iya. Itu kalau orangnya tahu play victim. Ini mungkin pertanyaan Iya, lagi kalau ya. tahu ya. Kalau misalnya, gimana cara kita membedakan yang mana? Ini kan dalam hubungan pacaran kan, pasti orang mikirnya berarti sama-sama mau, oke? Atau enggak? Ya kalau misalnya play victim pun berarti mikirnya satu dipaksa ya. Kalau mereka nggak ngomong, nggak tahu nih, anggapannya perkumpulannya tuh kita nggak tahu ini orang play victim atau enggak aslinya. Itu gimana cara membedakan mana sih yang play victim, mana sih yang beneran? Kan Gini, kita tidak play masuk victim itu, dalam hubungannya waktu itu gitu kan, kita nggak tahu. ya, play victim itu teman-teman tujuannya untuk menjatuhkan orang yang dituduh. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih tujuan orang ini cerita kayak gitu, biar kita benci, biar dia dipermalukan, biar intinya gitulah. Itu kita harus tahu nih, harus curiga. Kira-kira dia kenapa ya kok segitunya benci? Dia maunya apa ya? Kalau misalnya toh itu beneran apa adanya ceritanya gitu. Soalnya biar kita nggak gampang kejebak nih atau nggak gampang kepancing sama ceritanya yang dijual sama orang yang play victim itu. Kalau misalnya ternyata ini ternyata nggak benar, apa ya yang dia dapetin? Apa dia cuma sekedar pengen cerita atau emang dia pengen tanda kutip balas dendam nih gitu. Oke. Itu sih bedain apakah ada tujuan atau cuma sekedar cerita. Kalau cerita kan dia nggak minta macam-macam tuh, kayak mungkin pemilihan katanya yang nggak seakan-akan menggambarkan si cowok atau cewek ini villain, tau kan? Sekarang kan kayak kalian harus jauh dia, kalian harus musuhin dia gitu. Ya, tapi Nah balik kalau lagi nggak itu ada kayak gitu psikologi berarti ya itu berarti. bukan play victim. Ya ada sangkut pautnya dengan psikologi orang ya berarti. Iya, kan tadi manipulasi ya guys ya. Orang play Iya. victim itu kan lagi coba Iya manipulasi. benar sih. Ya oke, kalau misalnya ya mungkin segitu aja ya aku tentang kompleks seks nih karena panjang banget sih kalau Oke. misalnya mau dibahas sampai dalam-dalam. Gila ini sih Iya, apa ya gak namanya? apa-apa. Ya ini hal yang kompleks sih, nggak bisa kayak cuma apa 1 jam 2 jam selesai. Oke, kalau psikologi mungkin udah banyak kali ya yang kamu kasih tahu, yang nggak jauh-jauh paling tentang gimana sih cara menilai orang, gimana sih kalau ada orang cerita ya nggak sih? Ya. Sebenarnya mental health yang aku sharing itu lebih ke memahami emosi. Oke. Kayak aku nggak bahas tentang rasa sedih, rasa takut, tentang kebaikan, tentang yang aku send juga videonya ke kamu tentang self image, memahami diri sendiri, ngatasin stres misalnya, atau punya pikiran buruk tentang badan sendiri. Intinya mungkin kayak positif apa ya? Positif health lah gitu. Ya. Kesehatan yang baik-baik aja. Atau kalau misalnya lagi berduka gimana, lagi sedih, nah itu yang aku bahas. Oke, tapi intinya Itu psikologi sih. kan gimana kalau misalnya orang cerita ya ke kita apa yang harus kita tanggepin, tanggepinnya kayak gimana gitu maksudnya.
Terus kalau kalau misalnya psikologi yang khusus itu sih beda cerita ya, harus ada teori-teorinya ya, pengetahuannya juga harus ada Iya. gitu, harus belajar. Mm, Tapi kalau cuma sekedar dengerin temen mah, ya kayaknya rata-rata orang harusnya bisa sih. iya. Ya. Kecuali mereka nggak punya skill mendengarkan yang baik. Iya, itu yang susah, yang kebanyakan ngomong doang. Yang Iya, ngomongnya lebih banyak daripada mendengarkan dengan yang baik orang. tuh nggak cuma kayak iya, itu bukan mendengarkan, itu Tapi kayak kadang cuma ya nyimak, itu nyimak doang. Kalau tapi kadang aku mendengarkan ketemu itu orang yang ini enggak, maksudnya aku sendiri pun eh, ngerasain gitu. Ketika dengerin orang dengerin pelajaran tuh aku males, tapi dengerin orang curhat aku suka. Ada mm, ya, aku nggak tahu ya, mungkin cuma beberapa orang kayak gitu, karena ketika orang bilang apa ya, ketika ada orang yang malas mendengarkan mungkin semua nilainya oh ya udah nggak bak cerita ke dia juga percuma gitu kan. Cuma jujur kalau belajar aku males, kalau misalnya dengerin orang cerita enjoy gitu, kayak aku mendapatkan hal baru gitu dari orang itu. iya. Nah itu mungkin yang bisa ngembangin empati seseorang, mulai dari dengerin curhatan orang, kita kayak mencoba membayangkan situasinya dia gimana, kita bisa relate nggak sama kejadiannya dia. Nah itu sih. Oke, aku nggak tahu ya ini kamu belajar tentang psikologi, sangat dalami tentang psikologi nggak? Gini, aku mau nanya ya, ini aku pribadi ya. Kenapa Mm. setiap ada orang cerita entah tentang masalahnya dia atau enggak, misalnya ada di seminar menceritakan sesuatu atau enggak tentang ada drama gitu, cuma ngomong ya, Mm. tapi ini dengan cuma suara ya, tidak digambarkan, aku langsung membayangkan latarnya gimana, orangnya ngomongnya di sisi mana, langsung kebayang gitu kayak semuanya, kayak langsung berada dalam ceritanya Oh, si orang ini. Padahal aku oh kayak nggak tahu oke. gitu, kayak tapi latarnya sih kadang nggak ya, pasti nggak sama dong. Latarnya aku kayak tiba-tiba mengambil suatu latar apa gitu, ngacak gitu. Ya, I don't Ah, know gitu kenapa, ya entah, mungkin oke. nggak tahu ya semua orang kayak gini atau enggak kalau misalnya membayangkan sesuatu. Oke. Ini sependek yang aku tahu ya. Kan Ya, tadi ya. Zidan bilang sendiri, dengerin belajar itu males, tapi dengerin orang cerita itu seakan-akan kayak bisa masuk ke dalam cerita orang itu kan. Ya. Ada kemungkinan mungkin Ziran itu orangnya audio, tapi kemampuan visualnya Ziran itu bisa aja bagus sampai segitunya, diceritain detail langsung bisa digambarin, atau mungkin ketika digambarin situasinya Ziran langsung bisa ngerasain. Nah itu berarti mungkin Ziran itu orang tipe yang audio banget, Ya kayaknya bisa sih, dari ya sih. suara langsung masuk gitu. Kayak langsung masuk. Bahkan kadang orang manggil aku kaget loh. Pas lagi, misalnya ini lagi denger ini, pada orang sebelah doang. Tiba-tiba manggil, aku Saking kaget gitu. Kayak fokusnya. kayak langsung buya gitu. Kayak, ngerti nggak? Kayak langsung kamu masuk nih ke suatu tempat yang dimana itu cerita orang itu, kamu masuk. Terus pas dipanggil langsung buya gitu. Langsung buya, kayak keluar lagi gitu. Iya. Langsung hilang kaget gitu sih. Kayak orang dikagetin. Padahal nggak tidur, nggak apa nih. Nggak lagi Iya, berarti kayak fokus banget dengerinnya. bengong sendiri ya. Ya itu kadang aku kaget sih. Pantesan asik. Iya, kadang Soalnya kayak, bisa ngegambarin. ya makanya dari tadi pun kayak kalau misalnya aku cerita ke orang, ngobrol ke orang tuh kayak langsung oh tempatnya di mana nih, aku tahu latarnya di mana. Padahal ngacak gitu. Mm-mm. Ya oke, kalau misalnya psikolog mungkin gitu aja kali ya, simple karena udah banyak gitu orang psikologi mah ngerti lah ya. Oke, yang Iya, terakhir oke. woman issue. Ini apa Women sih woman issue. issue? Kayak apa sih yang dibahas? Kenapa Oke. cuma woman? Sebenarnya, itu bagus pertanyaannya. Sebenarnya ada orang yang melakukan hal ini, sekelompok. Karena yang dibahas itu bukan women doang, bener gitu. Sekarang sebutannya adalah gender issue. Makanya aku juga slash sih gender or woman issue di video aku karena ada dua Oke. sebutan. Nah, woman issue ini atau gender issue awal mulanya aku tertarik karena ada kejadian lah dalam hidup aku yang bikin aku mikir kembali peran aku sebagai perempuan. Makanya aku belajar lagi. Cuma mungkin orang mikirnya, ih ini ada di pelajaran sosiologi nggak ya? Kan tentang ini sosial gitu. Ah, kalau di sekolah nggak ada guys. Ini Oh nggak ada pelajaran ya? yang
Jujur aku pertama kali tahu tentang istilah ini juga dari Instagram. Jadi eh ini mulai dari rasa pengetahuan aku sih, kayak kenapa ya ke cewek kok diberlakukan kayak gini misalnya, atau kenapa ya kok ada peran yang dibuat perempuan kayak gini. Jadi aku cari tahu sendiri gitu. Oke. Muncullah aku bikin-bikin, misalnya aku membahas tentang ini, kalau kalian pernah dengar istilah toxic masculinity, atau mungkin kalian tahu tentang istilah apa namanya, seksisme, Apa misogyni, itu? itu juga baru, ya kan, itu istilah yang Aku masih baru tahu. jarang banget orang Iya. tahu gitu. Tapi Jadi ya udah. gender issue sendiri ini itu kata-kata yang dibuat orang atau emang kayak bahasa Indonesia yang khusus gitu, yang benar gitu. Mas, ngerti nggak sih, kayak kan ada orang yang membuat kata-kata sendiri, ngerti nggak? Oh, Iya, atau emang oke, ini oke. sudah resmi lah, istilahnya resmi, atau emang ya atau dibuat sendiri gitu. Resmi sih kalau di bahasa Indonesia nih ya tinggal isu gender. Ada isu gender di penelitian Oke. atau kayak di tentang ilmu. Ya itu tadi sosial antropologi itu juga ada tuh gender. Jadi ya ini istilah resmi. Oke, jadi apa aja yang kamu bahas di dalam sini? Oh, aku tuh tadi selain ngomongin tentang seksisme, terus misogini, aku juga ngomongin tentang kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, diskriminasi, istilah-istilah yang degrading, apa ya bahasa Indonesianya, kayak ngerendahin terhadap perempuan, atau ini deh kayak gender role, peran-peran perempuan yang misalnya kayak dikotak-kotakin, perempuan tuh harus begini, perempuan tuh harus begitu, Oke. itu. Bentar, sorry. Mau nanya, complex sex education ini berarti masuk ke gender issue kah? Di dalamnya, di dalam CSE, iya ada Oh, isu gender. berarti gender issue ini masuk ke CSE-nya sendiri, bukan Iya, terbalik ya? Bukan CSE yang masuk bukan, ke gender issue. bukan. Oke. Berarti ada sangkut pautnya nih. Iya, ada sangkut pautnya. Tapi rata-rata kalau di dalam isu gender itu lebih ke tadi tuh hubungannya tentang kekerasan seksual gitu. Dibandingkan ya tadi kalau CSE kan lebih, namanya juga komprehensif, lebih detail daripada isu gender itu sendiri. Oke, ya menarik sekali. Ini apa? Selebihnya we rise and we fall and we break. Oh no, itu kutipan dari ini deh, kau. Oh, ada kepanjangannya lagi nih, and we make our mistakes. Iya, itu apa yang terjadi padaku. Oh, curhat ya Anda? Oh iya, di situ. Anda juga bisa cerita deh. Dikira Anda yang membahas, Anda yang dapat banyak cerita ya. Ternyata Anda juga curhat di sini. Iya. Oke, so udah agak lama juga, hampir 1 jam ya. Kalau misalnya ngobrol ada isinya tuh nggak kerasa. Iya Dari tadi kan. Nah dari tadi makanya kan aku bahas jam. edukasi, Iya. karena nggak kerasa ada isinya. Iya bener sih. Kalau misalnya cuma ngegabut kan, nungguin orang masuk terus halo apa kabar kan bisa bilang gitu kan. Iya, Apa kabar, gimana exactly. harimu kan gitu. Cara ambil PC kan bisa gitu kan. Iya, bener Terus banget. sudahnya diem. Nggak Iya. nunggu orang nanya nih, nunggu viewernya nanya. Padahal mah Kalau enggak juga. ngomong aja ya, ngomong yang disuka. Iya sih, benar sih. Tapi kadang itu ya yang menjadikan alasan orang masuk ke reality juga karena dia mungkin takut gitu, takut real life-nya dia. I mean dia nggak mau ketahuan, dia nggak mau nge-share real life. Kalau misalnya dia cerita tentang real life juga kadang malu-malu, takut dihina orang Iya mungkin ya bener. kalau misalnya ada yang negatif. Mungkin ini juga perlu diedukasi kali ya, kayak banyak orang yang terlalu sensitif gitu, kayak dikit-dikit takut dihujat netizen, dikit-dikit takut dimarahin, kayak why gitu. Nah, Kalau misalnya nge-share aja gitu, kayak masih banyak itu juga yang orang dibahas baik dalam gitu. mental health tuh. Belajar lebih pede, belajar lebih percaya sama diri sendiri.
Ya intinya ya dunia ini kan nggak isinya orang baik doang dan tidak isinya orang jahat juga doang gitu kayak semua Benar, orang ada sisi baik jahatnya sih kayak gitu kan. bener. Ya oke, so thank you ya Etan udah mau ngobrol Iya, bareng udah makasih juga lama udah diundang. banget. Aduh, mungkin next kita lebih detail lagi ya bahas satu-satu kali ya. Oke, karena Lebih banyak banget pelajarannya spesifik kali harusnya ya. ya. Cuma karena kita Iya, cuma mengenal Etana lebih jauh anjay. Mengenal Etana bisa. ya Kita cuma kenalan doang. makasih ya juga sih Ren. Oke, Sama apa? ini aku kayaknya minta maaf ya kalau misalnya tadi ada yang belibet atau mungkin kurang tepat karena itu jawaban jawaban langsung, jadi not really time buat mikir gitu. Oke, Apalagi tapi tadi dari ya semua yang tadi tentang sih yang aku definisi lihat dan segala macam. nggak ada yang tahu. Istilahnya kamu memberitahu yang kamu tahu aja sih, ya kan. Jadi ya udah Iya, nggak masalah. makanya sorry ya guys kalau salah banyak. Sebenarnya bukan salah di situ sih. Mungkin kayak tadi agak sedikit putus-putus ya sinyal ya. Ya mungkin ada sedikit Iya, putus ya sinyalnya mungkin aduh mohon jelek. maaf. Tapi nggak apa-apa. Ya cuma sedikit-dikit sih. Orang masih ngerti lah, masih ada yang dengar. Oke. Oke. So gue minta ini dong saran ya. Ini terakhir nih saran buat orang di luar sana tentang comparative sex education. Yang kedua tentang psikologi, yang ketiga woman issue. Terserah apa aja kamu mau ngasih saran yang terbaik buat mereka. Oke. Aku mau kasih saran kalau misalnya kalian mau belajar tentang CSE, kalian bisa follow @tabu.id. Itu akun yang sering banget aku Oke. tentang sex edu. Kalau untuk mental health yang aku suka follow itu Studio Jiwa. Itu penyampaiannya bagus, ada ilustrasi juga. Kalian gak Apa tadi? belajar di situ. Di mana? Yang psikologi? Studio Jiwa, DJIWA. Oke. Bukan, Namanya unik. ya itu. Iya. Terus kalau tentang women issue, aku rekomendasinya adalah @lawan patriarki. Di situ ya banyak isu-isu yang kalian bisa follow dan bisa. Jadi ya 3 itu. Oke, enggak. Maksudnya gini, sorry, itu kayaknya lebih ke promosi kali ya. Enggak, Satu lagi. maksudnya gini loh, sarannya adalah tentang orang mungkin saya yang lagi hubungan, yang sudah pernah berhubungan, yang pernah membangun, ya itu maksudku gitu loh. Psikologi Justru, mungkin tentang orang-orang yang lagi punya masalah, yang lagi gimana begitu. Tapi justru aku rekomendasiin itu biar bisa belajar sendiri. Oh, iya, Kalau sih, misalnya aku benar ngasih saran satu-satu malah kepanjangan. Justru oke. orang lebih srek kalau nyari tahu sendiri, guys. Oh iya sih, benar, lebih diinget ya. Iya, daripada dikasih tahu orang, disuruh orang kayak ih apa sih gitu. Tapi ketika nemuin sendiri, oh iya juga ya, bener juga ya. Nah itu. Oke. Tadi mau ngomong apa? Sorry, Satu kepotong. lagi, tadi kan Ziren bilang buat kalian yang lagi dalam hubungan dan segala macam, kebetulan ada akun yang itu menyuarakan untuk hubungan sehat. Ada namanya @dampingsetara. Itu kalau kalian dalam toxic relationship butuh bantuan, bukan butuh bantuan sih, kayak butuh insight lah, itu bisa di situ sih. Ya, yang nggak ngerti insight tuh di dalam benar. Iya. Iya benar dong Mas ini. Yang nggak ngerti Insight. Bukan insight Oh, dalam, bukan, salah ya. insight. Aku kira insight INSIDE kan. Iya. Oke, berarti Iya, insight mohon maaf bukan itu ya. kepanjangan. Salah ya. Ada breaknya dikit ya, ice breakingnya ada. Iya. Oke, jadi insight yang gimana? Gini, kalau misalnya kalian coba baca sendiri, yang kalian dapetin itu adalah refleksi. Kalian bisa cek lagi itu di kehidupan kalian, apakah yang kalian baca itu sesuai sama kondisi kalian. Tadi juga termasuk yang mental health atau CSE. Kalian bisa connect nggak ya ke materi yang tadi gue sebutin itu akun-akunnya. Ya, siapa tahu itu bisa ngebantu kalian kalau misalnya belum. Itu sih, itu saran aku. Banyak-banyakin baca, banyak-banyakin konsultasi juga, sharing juga boleh. Dipendem.
Iya, jangan dipendam. Ya, oke, Benar. intinya gini sih, kayak ya semua orang yang mungkin ngasih pelajaran tentang CSR, tentang psikologi ya, intinya semuanya baik sih. Apa yang supaya orang-orang lebih baik aja gitu. Mm-mm. Supaya kelompoknya juga lebih baik, lebih peduli mungkin ya orang-orangnya. Mm-mm, benar. Ya, jangan apa ya, asik dengan kehidupan masing-masing gitu. Dan tidak termakan nafsu. Iya, itu juga benar. Ya, at least jangan malu dengan masa lalu lah. Masa lalu seburuk apapun, tetap aja kalian kan punya masa depan ya semuanya ya. Baik yang jahat yang baik. Iya, true. True mean. Ya. Ya, masa depan bisa berubah kok. Tidak dengan kalian melakukan satu keburukan terus langsung masa depan hancur gitu. Ya, it's not over. It's Ya. not over until it's over. Oke, jadi diri sendiri aja semuanya. Kamu ada ini yang mau dipromosikan untuk kamu sendiri ya, bukan untuk itu yang tadi ya. Ah, iya ya. Oke. Kalian bisa follow aku Instagram @atheism. Di situ juga ada di bio aku link-link lainnya kalau Ntar aku kasih di connect deskripsi with aja me. kayak gitu. Iya. Dan untuk YouTube aku sesuai sama nama aku Etana Astea. Sengaja nggak pakai nama channel or VTuber something karena ya itu lagi on progress ya guys. So ya ditunggu konten-konten lainnya. Debutnya sudah? Biasa orang ditanyain debut. Kayaknya belum sih, belum karena aku belum sama sekali siaran jadi ya just wait. Oh, just wait, oke. Jangan digantungin aja canda. Jangan digantungin aja kan mama ya, kan bener kan biasanya ngomong gitu. Iya. Cuma bercanda ya, jangan diambil hati. Soalnya juga kadang dengan kata-kata gitu baperan gitu. No. Masa yang ngasih pelajaran baperan sih? Tenang, tidak akan. Oke, kamu ada ending khusus nggak sih biasanya? Ending khusus? Iya, di reality. Maksudnya cara kamu mengending, kah ada dengan ending kamu sendiri yang beda dari yang lain mungkin? Kayaknya nggak ada yang ikonik tapi bilang di akhir semoga apa yang kita sampaikan. Nggak apa-apa. Itu kamu yang endingin ya. Bentar. Oke. Aku hitung ya. Ya. 3, 2, 1. Ya teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan berdua itu bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalau misalnya ada hal yang penting bisa kalian lakukan di real life, silahkan lakukanlah. Dan kalau misalnya ada bagian yang kurang, ya anggap aja itu kesalahan kecil and that's okay. And I hope you have a nice day and goodbye. Let's start this world.